Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wartawan dari majalah sekolah DMI Ma'arif Gunung Pring. Aku hendak mewawancarai Bapak Ahtur selaku Kepala Stasiun Wates Kulon Progo, Yogyakarta. Maaf lengkap Bapak dan gelar kesarjanaannya sinten nggih? Oke, terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kepada dari MI Ma'arif Gunung Pring ya Pak. Gunung Pring Magelang di Stasiun Wates. Kami ucapkan selamat datang kepada wartawan-wartawan sini. Mudah-mudahan pertanyaan yang dari teman-teman ini nanti bisa saya jawab dengan baik. Yang pertama, saya memperkenalkan diri, izin. Nama Ahtur Wijayanto. Saya di Stasiun Wates ini baru tanggal 15 Maret 2027, jadi masih tergolong 1 bulan di Stasiun Wates ini. Saya sebagai Kepala Stasiun Wates. Sebelumnya saya dinas di Kepala Stasiun Maguwoharjo di Kabupaten Sleman. Kebetulan ini sudah 1 bulan di Stasiun Wates. Jadi mungkin masih dalam tahapan belajar di stasiun ini. Kalau gelar saya nggak punya gelar Mbak, jadi cuman saya lulusan dari SMA. Jadi alhamdulillah bisa sampai titik ini tanpa ada penyesuaian ijazah. Tapi kalau adik-adik semua belajar ya harus yang giat. Jadi jangan kayak saya kan cuma lulusan SMA. Jadi adik-adik semua harus sampai wisuda, harus bisa punya gelar S1, S2 atau yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu ya. Apalagi? Bapak bertugas diangkat sebagai Kepala Stasiun sejak kapan? Sebagai Kepala Stasiun tadi saya jelaskan, tadi mulai tanggal 15 Maret 2027 di Stasiun Wates. Tapi sebelumnya saya udah keliling lumayan banyak. Sebelum di sini di Stasiun Maguwo, terus sebelumnya lagi Stasiun Palur. Terus mungkin awal karir dari Kepala Stasiun udah lumayan lama nih, semenjak tahun 2015 saya pertama jadi Kepala Stasiun Sukoharjo di wilayah Jawa Tengah. Terus muter ya terakhir di sini di Wates ini mulai tanggal 15 Maret 2027. Sebelumnya Bapak menjabat sebagai apa? Sebelum Kepala Stasiun gitu. Kalau di kami kan dulu pas pertama saya kerja, saya itu cuma sebagai juru rumah sinyal. Jadi yang mengatur jalur-jalur di Stasiun Solo Jebres dulu. Pada saat tahun 2007 saya masuk, terus pindah-pindah jadi pengatur perjalanan kereta api seperti yang tadi pakai topi merah itu namanya petugas PPKA. Yang mengatur perjalanan kereta api. Terus pindah. Nah sekarang jadi Kepala Stasiun. Jadi dari bawah dulu baru naik baru jadi Kepala Stasiun. Gitu. Apa sih tugas dari Kepala Stasiun secara umum? Tugas Kepala Stasiun itu kalau intinya menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan menjaga kebersihan stasiun, sama menjaga keamanan stasiun dan semua urusan di wilayah stasiun. Jadi semuanya harus mengetahui KS. Jadi stasiun itu harus kondisi keadaannya bersih, keadaannya nyaman, sama aman, biar pengguna kereta api itu pas naik KA merasa nyaman dan dia pasti nanti mau naik kereta lagi kalau sudah merasa nyaman dan aman. Gitu. Kendala dan hambatan tugas biasanya ada di apa, Pak? Kalau kendala mungkin di Stasiun Wates ini kan saya punya karyawan yang jumlahnya lumayan banyak, ada 60 karyawan. Mungkin ada beragam karakteristik karyawan, ada yang gampang diatur, ada yang susah. Nah itu mungkin tantangan dari saya untuk manajemen agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Pertama itu mungkin, yang kedua terkait
fasilitas yang ada di stasiun Wates. Mungkin di stasiun Wates ini kan masih ada terdapat peron sedang, jadi pas penumpang naik itu agak repot, terutama yang nun sewu sudah tua atau ibu hamil. Itu kalau pas naik kereta kan agak lumayan repot kan, agak tinggi itu katanya. Jadi harus butuh ditambahi dengan namanya bancik untuk naik dari kereta. Ya itu kendalanya mungkin. Terus cara penyelesaiannya apa? Cara penyelesaiannya mungkin kalau dengan fasilitas kereta api sebagai kepala stasiun, saya koordinasi kepada manajemen untuk menambahkan jumlah itu bancik biar agak banyak banciknya. Jadi penumpangnya kan pas naik dari sini lumayan banyak biar bisa gampang naiknya ke kereta. Jadi cuma usulan ke manajemen biar supaya dilengkapi dengan tambahan bancik, dan mungkin usulan untuk pembangunan peron yang lebih tinggi biar nanti penumpangnya lebih gampang pas naik kereta. Nah itu mungkin solusinya. Kasus apa yang sering terjadi, Pak? Kalau kasus di sini ya cuma itu sih, komplain dari pelanggan terkait di stasiun Wates masih peronnya peron sedang. Jadi kadang kalau ada orang tua yang naik, kalau nggak ditambahi dengan bancik, biasanya beliau agak kerepotan. Kalau perjalanan dari arah stasiun Tugu Jogja, stasiun Tugu Wates, dan setelah apa ya? Perjalanan arah stasiun Tugu, ini stasiunnya ya berarti ya? Kalau stasiunnya jumlahnya banyak, kalau di jumlah keseluruhan mungkin sekitar 40 lebih. Kalau dari Jogja sampai ke Jakarta gitu ya? Enggak, maksudnya dari kalau sebelum stasiun Wates itu stasiun apa, setelah kalau dari arah Jogja ini? Sebelum stasiun Wates itu ada stasiun Sentolo, stasiunnya kecil, itu enggak untuk melayani penumpang. Yang sana Sentolo, terus yang arah sebelah Wates yang sana ke arah Dundang juga lumayan kecil, tapi di sana ada percabangan. Jadi ada kereta yang ke arah bandara dan ada kereta yang langsung ke arah Jakarta. Mungkin itu. Kalau dari stasiun Tugu menuju Jakarta melewati berapa stasiun? Ke Tugu ke Jakarta yang berhenti ya? Ya. Berhenti atau langsung? Kalau yang langsung tadi sekitar 40 lebih stasiun dari Tugu sampai Jakarta. Tapi kalau yang berhenti cuman hanya yang di stasiun-stasiun yang besar aja. Misalnya ke Rajo, terus ke Bumen, terus di Purwokerto, terus Cirebon, baru nanti sampai Jatinegara, Bekasi, dan stasiun Pasar Senen biasanya tujuannya. Dari stasiun Wates setiap harinya yang menumpang ke Jakarta berapa, Pak? Di stasiun Wates itu kan ada tiga kereta yang berhenti di sini. Yang pertama itu kereta bandara. Bandara itu melayani dari YIA sampai Wates sampai ke Jogja. Terus yang kedua ada kereta komuter. Kereta komuter itu kereta yang jaraknya dekat. Jadi di sini ada KA Pramek. Itu rutanya dari Purworejo, kemudian berhenti di stasiun Jenar, Wojo, Wates, baru stasiun Jogja. Terus yang ketiga ada yang agak jauh, yang tadi Pak Romuti itu juga ada di stasiun Wates. Kalau jumlah penumpangnya yang paling banyak biasanya di KA Bandara. Bandara itu rata-rata satu hari, mungkin hari biasa sekitar 400 sampai 500 penumpang. Kalau yang KA Pramek itu kurang lebih 120 penumpang. Kalau yang nggak jarak jauh kurang lebih 400 penumpang dalam satu hari. Mungkin itu. Apa ada bedanya rel kereta api cepat bus dan kereta api ini, Pak? Perbedaan ya, perbedaan KA bus dan KA biasa. Itu pertama yang paling kelihatan di ukuran ininya, ukuran
lebar relnya. Kalau di KA biasa itu relnya lebarnya cuma 1067, jadi 1 meter 67 mm. Kalau yang KA Wus itu lebih lebar lagi, dia kan lebih cepat. Kerjanya bisa kecepatan maksimalnya sampai 350. Itu lebar relnya kurang standarnya 1435 mm. Jadi 1 meter lebih 435. Jadi lebih lebar yang relnya. Kemudian untuk kereta bus itu kan tenaganya dari listrik. Kalau biasanya kan tenaganya dari diesel atau dari bahan bakar solar. Mungkin itu perbedaannya. Ya, yang berikutnya untuk rangkaiannya, kalau yang KA bus itu lebih panjang. Dia kan lebih cepat tapi juga lebih panjang. Di satu rangkaian itu kurang lebih 25 meter. Kalau yang KA biasa gini rangkaiannya kurang lebih 1 meter. Jadi ada perbedaan kurang lebih 4 meter di panjang rangkaian. Mungkin itu bagian perbedaan bus dengan KA biasa. Dalam hitungan normal kereta api penumpang itu ada berapa gerbong dan jika full kursi memuat berapa orang? Beda-beda. Kan di KA itu ada kelas-kelas itu. Ada kelas yang ekonomi, ada kelas yang premium, terus ada kelas yang eksekutif. Nah, kalau yang kereta eksekutif itu lebih sedikit. Dari satu kereta itu isinya cuma 50 tempat duduk. Kalau yang KA premium itu kurang lebih ada 72. Ya paling banyak KA ekonomi. KA ekonomi satu kereta itu isinya 106 tempat duduk. Jadi tinggal ngalihkan aja. Kalau KA ekonomi biasanya satu rangkaian itu bawanya kadang 8. Kadang ada yang bawa 10, tergantung keretanya apa. Tapi kalau di eksekutif biasanya satu rangkaian full itu biasanya isinya hanya sekitar 350 penumpang. Ya, eksekutif. Kalau yang ekonomi lebih banyak lagi. Kalau tertinggalnya salahnya penumpang, ya tidak bisa naik lagi. Tapi kalau dia misal pas masuk ke stasiun terus dia salah naik kereta, misalnya mau ke arah Surabaya, tapi naiknya ke arah Jakarta. Nah, nanti ada solusi dari kereta api bisa diturunkan di stasiun terdekat, nanti dicarikan pengganti yang ke arah Surabaya. Itu biasanya. Tapi kalau yang salah penumpang, yang ketinggalan penumpang ya tetap ditinggal, nggak ada kompensasi dari KAI. Apakah anak-anak seperti kami boleh membeli tiket sendiri? Mau beli tiket kereta api? Boleh, bisa. Tapi dengan ketentuan nanti pakai ID. Dan saat naik kalau bisa didampingi dengan orang tua. Tapi kalau beli tiketnya sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau pas naik diusahakan, kan masih kecil ya, masih berapa tahun umurnya? 10 tahun ya? Belum ada? 9. Nanti khawatir hilang. Tapi dulu pernah ada yang jadi orang tuanya repot, terus anaknya dititipkan naik KA. Tapi harus bilang sama petugasnya, biar nanti sampai tujuan nggak bingung. Pernah ada tapi biasanya dampingi sama orang tuanya kalau untuk naiknya. Udah pernah naik KA? Udah pernah naik KA? Naik kereta? Kemana? Hah? Oh, ke Solo. Naik apa? Lupa. Keretanya kereta asing berdiri atau duduk? Yang mau muter KRL itu atau yang pakai lokomotif? Udah lupa. Bisa naik lagi ya? Naik lagi. Kan nyaman naik kereta. Cepat. Ya, monggo. Apalagi? Saran untuk kami anak-anak MI Ma'arif Budempling terkaitan dengan pemeliharaan fasilitas perkereta apian apa? Kalau saran untuk anak-anak, mungkin pas naik kereta
itu kan ada beberapa fasilitas. Nah, mohon untuk dijaga kebersihan dari fasilitas yang ada di kereta api. Sama mungkin kalau yang rumahnya dekat dengan rel, kami himbau kepada anak-anak itu jangan main di area kereta api, soalnya bahaya. Kereta api itu bahaya. Wah, biasanya kan nggak kedengeran soalnya itu. Nek pas anak-anak main ke rel kan nanti bisa ketemper, banyak kasusnya. Tapi nek Magelang jauh ya dari ya. Jauh. Ya jauh. Sama kalau pas di perlintasan itu saya nitip kepada anak-anak, nanti disampaikan ke orang tuanya mungkin kalau pas melewati perlintasan mohon untuk tengok-tengok dulu. Jadi jangan mengandalkan petugasnya, kadang petugasnya juga lupa. Jadi pas di perlintasan kereta api itu bilang sama ayah ibu ini pas lagi nyetir, dilihat dulu ada kereta enggak, baru udah aman boleh melintas. Ya cuma itu sih. Demikian wawancara ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup.